Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi Wabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya maka gembiralah kalian. Itu lebih bagus dari dunia yang kamu perlukan. Surat Yunus ayat 58. Ibu-ibu rahimahumullah, jadi pengajian kita pagi ini temanya gembira. Gembira tolong. Kalau sudah aku tutup pengajiannya karena utamanya gembira. Ini patokan, tolong camkan. Ini adalah patokan atau standar bahwa setiap muslim dan muslimat itu mestinya dia adalah orang yang gembira. Itu tolong camkan. Ini, aku nak nerangkan mulai dari situ. Apapun keadaan seorang muslim, maka dia adalah gembira. Oke, gembira. Oke, gembira. Gembira itu tentu ada pertanyaan. Mana kalau kita nak sedih nak apa? Intinya selalu alam nasroh laka sodoro, lapang hati. Itu yang menyebabkan kita rasa lego, rasa gembira. Oke. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Secara fisik, orang yang gembira adalah min athari sujud. Ada bekas sujud. Bekas sujud bukan hitam ini. Para ulama mengatakan bekas sujud adalah wudu. Jadi orang yang gembira itu wajahnya ada bekas wudu. Itu dulu, ini satu. Ini secara fisik. Masuk ke dalam dikit, kalau dimbek darahnya, maka yang keluar adalah hormon serotonin, hormon gembira, bukan adrenalin. Adrenalin adalah hormon berdegup-degup. Kemudiannya itu. Wong kalau lagi berdegup-degup, cemas, bingsal, itu gembira apa tidak? Tidak. Nah, kira-kira itu adrenalin. Tapi kalau serotonin, tenang dia gitu. Ya, lego rasanya begitu. Nah, ini secara fisik. Dari luar dari wajahnya bekas wudu, ke dalam dikit darahnya ada serotonin. Kemudian di pikirannya tidak kata buntu, tidak kata. Jadi selalu inna ma'al usri yusra. Saya tidak bisa bayangkan banyak problematika kita. Saya punya keponakan itu. Sekarang ini lagi proses mau bercerai. Gini, masih muda, anaknya 4. Suaminya narkoba. Kemudian tiap hari yang dilakukan adalah KDRT. Kemudian mempertontonkan mengkonsumsi narkoba di depan anak-anaknya yang masih kecilnya. Ya jelas suaminya tidak begawi. Bininya ini begawi terus. Nyari duit segala macam. Dapat duit bukannya untuk makan, tapi malah diminta oleh lakinya beli itu. Kira-kira maksud saya, apakah itu sudah bukan satu kesusahan itu nyata adanya. Tapi saya bilang, satu, ini konsekuensi kamu menikah. Kamu galak sama dia galak sama kamu, inilah konsekuensinya. Cuman sekarang kita bagi deh. Kalau sampai anak-anak ini disakiti, maka aku tidak terima. Maka anak-anak ini sama kami. Jadi anak-anak yang banyak 4 ekor itu, kami yang melindunginya. Perkara orang tuanya kamu selesaikanlah masing-masing. Intinya setiap kita punya macam-macam masalah. Itu contoh masalah ponakan kami. Masalah saya juga berbeda, masalah ibu juga berbeda. Tapi semua itu tidak boleh buntu pikiran. Harus ada yang menjadi jalan keluar. Nah, itulah orang yang gembira. Jadi orang gembira adalah inna ma'al usri yusra. Setiap ada masalah selalu ada jalan keluar. Kalau tidak ada jalan keluar namanya buntu. Lebih dari buntu namanya bunuh diri. Ya, wala taqtulu auladakum.
Jangan kamu bunuh anak-anakmu misalnya karena takut miskin. Ya. Atau kita dewek ini yang menyiksa diri, tidak lagi ngaji, mendebai segala macam, putus asa. Itu juga adalah ciri orang yang akalnya buntu. Orang yang gembira tidak pernah buntu. Oke. Yang keempat, ciri orang yang gembira adalah hatinya lapang atau dadanya lapang tadi, hatinya lapang. Namanya lapang mah ini kira-kira, mohon maaf nih. Misalnya gelas ini, banyu dinjuk garam sesendok, asin enggak ini? Asin. Tapi kalau banyu satu kolah dinjuk garam sesendok, asin enggak? Tidak. Itulah lapangnya hati kita. Jadi kalau ibu-ibu baru disinggung oleh kawan, pecahnya, itu pecah garam dimasukkan ke dalam wadah. Tergantung kamu punya wadah. Kalau kamu wadahnya gelas, langsung kamu tersinggung. Kamu dia. Tapi begitu wadah kamu adalah kula, maka dimasukkan garam 1 sendok, ya sobat, tidak jadi masalah. Apalagi kalau wadah kamu adalah Sungai Musi ini luas, masukkanlah garam 1 ton, tidak jadi masalah. Garam itu adalah bisa ejekan, bisa katakanlah fitnah, bisa segala macam itu. Dengan seperti itu tetap lapang. Subhanallah. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi ini tema kita. Pertama gembira. Jadi gembira tadi cirinya fisiknya ada bekas wudu. Kalau darahnya dimbe ada hormon serotonin, artinya gembira. Kemudian yang selanjutnya akalnya tidak katik buntunya, hatinya lapang. Oke. Nah, ini mudah ngomong kenyo. Sekarang pertanyaan aku kalau ada masalah enggak ibu-ibu ini? Banyak ini masalahnya. Ini dah selesai, tinggal gembira apa enak ngapo ini. Kenapa? Nah, baru saya ajari makrifahnya. Bagaimana? Kok bisa harus tetap gembira? Perhatikan kalimatnya. Saya tanya, apakah kita hadir di rumah ini terbayang nggak? Nah, hadir di rumah ini waktu dulu tidak terbayang. Apakah kita terbayang ngapo kita lahir jadi wong Indonesia? Ngapo tidak jadi wong bule yang putih mancung? Tidak terbayang. Apakah kita terbayang ibu-ibu menikah sama siapa, punya anak, punya cucu? Tidak terbayang. Kalau itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita galau-galau ini sudah diciptakan Allah, bukan bikin dewek, bukan datang dewek. Sekarang yang kedua, kita hidup ini bukan hidup dewek, tapi dihidupkan Allah. Yang hayyu cuma Allah. Tadi Asmaul Husna sudah dibaca kan? Yang namanya hayyu cuma Allah, yang hidup itu cuma Allah. Yang lain itu tidak hidup, tapi dihidupkan. Dihidupkan. Jadi kita cuma dihidupkan. Contoh, kita dihidupkan dengan cara diunjuk napas. Mudah ya? Aku contoh napas. Ibu-ibu, saya ingatkan aja nanti. Napas kita ini semenit 6 kali. Setiap bernapas menghirup 1/2 liter oksigen. Itu. Berarti 1 menit 6 liter. 1 jam berarti 3.600 liter. Benar? Benar ya? 60 kali 6 ya 360. 1 hari berarti 8.640 liter 1 hari. Sekarang tanya, tangki yang ngisi di pom bensin itu berapa? 5.000 cuma. Jadi 1 hari kita ini, 1 orang membutuhkan oksigen lebih dari setangki. Mulai siang ini habis pengajian, ibu-ibu mau berdoa enggak? Ya Allah tolong kurangi, enggak usah setangki ya. Mau enggak? Ada yang berani begitu? Sesak. Maka zaman Covid dulu ada ditaruh di sini di jam namanya saturasi oksigen. Kalau turun di bawah 90% baik sudah sesak. Enggak usah nak turun 70%, turun. Jadi kalau kita ini rata-rata 98 sampai 100 sekarang ini. Maka kita nafas biasa. Tapi begitu turun mulai 95 mulai agak terasa udah enak. 93 udah enak. 90 sesak. Di bawah 90 bawa ke rumah sakit. 80 ke bawah masuk ICU.
Ya. Jadi itu ceritanya, itu baru napas. Apakah sekarang pertanyaannya napas ini bayar apa tidak? Kalau suruh bayar berapa? Nah kira-kira begitu. Jadi intinya kita semua ini dihidupkan Allah, dinjo oleh Allah, itu oleh Allah, semua diskenario, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa mesti kita bersedih? Okay. Maka Al-Qur'an mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa minder. Kamu kedudukannya tinggi kalau kamu orang yang beriman. Kalau beriman sebenarnya ya tenang baik. Sekarang contoh ibu-ibu punya masalah, aku punya masalah. Ibu pula misalnya punya masalah apa? Masalah laki misalnya. Ya sudah, kan intinya itu sudah takdir Allah kepada kita. Nah, sudah jalani baik dulu, terus ini jalani sampai kapan? Sampai hatta ya dia kelihatan, sampai kita wafat selesai. Masuk surga, masuk neraka, punyanya Allah. Sekali ribut duit. Tapi ingat ya, ada satu kalimat yang bagusnya di Al-Quran itu disebutkan innallaha bikum la'ufur rahim, yaitu Allah itu lebih sayang ketimbang seorang ibu sayang kepada bayinya. Ibu-ibu sudah pernah punya bayi, kalau waktu masih punya bayi dulu disayang nggak? Nah Allah lebih sayang ketimbang ibu terhadap bayi. Pertanyaannya, ada ibu yang cerdas nanya, kalau Allah lebih sayang kepada kita ketimbang seorang ibu kepada anaknya, ngapa dia masuk neraka? Coba, ayo jawabannya. Ngapa ada yang masuk ke neraka? Sekarang pertanyaan, seorang ibu rela nggak anaknya itu masuk ke dalam tungku api? Tadi katanya Allah lebih sayang dibanding seorang ibu, paham nggak maksudnya? Jadi kalau itu pertanyaan sekarang, kenapa ini di zaman Rasul ada yang nanya, mengapa ya Rasulullah, ibu-ibu yang nanya, mengapa Allah memasukkan seseorang ke neraka? Padahal katanya Allah lebih sayang ya, dari ibu kepada bayinya. Jawabannya kata Rasul ini luar biasa nih, berat jawabannya, tapi maknanya nih. Orang masuk neraka itu karena orang itu memang mendatangi neraka. Ulangi, karena mendatangi neraka. Sekarang contoh yang mudah ya. Ibu-ibu pernah enggak mendengar pengajian kunci neraka? Pernah dengar? Belum atau enggak pernah memang. Aku juga enggak pernah selama ngaji. Tapi kunci surga, Miftahul Jannah pernah dengar? Aduh, Miftahul Jannah salah satunya adalah la ilaha illallah, itu Miftahul Jannah. Perhatikan, kunci surga ada, kunci neraka tidak kasih. Pakai logika dong. Jadi kenapa orang masuk neraka? Kuncinya tidak kasih. Kalau kunci tidak kasih berarti makso. Paham? Ini kira-kira begitu. Yang ada tuh kunci surga dan sudah kuncinya dikasih tahu. Ini kunci surganya. Ibu-ibu contoh, kata Rasulullah, seorang istri yang diredoi suami maka boleh masuk surga dari pintu manapun. Berarti suami adalah kuncinya. Nah itu kira-kira. Jadi mudah baik. Tapi tidak pernah ada kunci neraka adalah ini, tidak pernah ada. Jadi kenapa orang masuk neraka? Bukan karena Allah memasukkannya ke neraka, tetapi karena orang itu memang ngotot nak masuk neraka. Nah ini saya mau sampaikan kepada kita gini kira-kira. Jadi kalau itu masalah apapun, problem apapun, kita tidak akan masuk neraka kecuali kitanya dewek yang memang ngotot nak masuk neraka. Saya kasih contoh. Ibu-ibu punya dosa tak? Aku juga banyak dosa. Perhatikan kalimatnya. Masuk surga itu bukan karena, atau masuk neraka itu bukan karena misalnya masuk neraka karena dosanya banyak, bukan itu tadi. Masuk neraka karena dia makso. Makso. Jadi gini, orang yang dosanya banyak tidak masuk neraka karena apa? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh.
yaitu dia banyak dosa tapi dia minta ampun, maka artinya dia tidak masuk neraka. Karena itu sebaliknya orang yang banyak dosa tapi tidak minta ampun, berarti memang dia itu nak berkunjung ke neraka. Sama kira-kira seperti itu. Kita nyangka sudah baik, sudah apa segala macam, tidak merasa perlu untuk melihat diri kita bahwa kita punya kekurangan dan sebagainya. Itu namanya memaksakan diri. Tapi kalau kita, jadi kalau ada dosa seberapa pun banyaknya aman, tidak masuk neraka ya. Asal kamu tidak ingin masuk neraka, itu baik. Yaitu dengan cara tobat. Itu baik. Maka itu pertanyaan. Kenapa tidak gembira? Sekarang saya contoh lagi. Ada tidak yang punya masalah ekonomi? Ibu-ibu ini makmur kalau kamu? Kalau nak makmur katanya coblos yang nomor sekian. Ibu yang main tidak. Jadi tolong camkan. Ya. Ekonomi susah, melarat anggap lagi. Ya, orang yang melarat misalnya. Kenapa nak susah hidup ini? Tetap gembira. Karena dengan kemelaratannya itu maka dia itu dekat kepada Allah, mestinya begitu. Jadi nggak ada masalah. Wong kayo, kenapa susah? Karena justru dengan kekayaannya itu dekat kepada Allah. Kata kuncinya orang yang gembira adalah orang yang lapang. Jadi contoh, orang yang susah, ya, kenapa dekat dengan Allah? Kalau kita banyak kesusahan, berarti kita banyak nangis. Kalau banyak nangis, kita berarti banyak ngadu. Dan ngadu itu ditunggu oleh Allah. Jadi lemah, mohon maaf ya. Ibu-ibu kalau lagi lapang itu doanya khusyuk dah. Ujungnya lagi tamasya itu di Facebook itu main-main. Nih, tapi kalau lagi susah itu nangis, kan? Jadi orang kalau hidupnya lagi dikasih Allah melarat, dikasih Allah sakit, itu mestinya makin dekat kepada Allah. Nah sebaliknya orang yang dikasih kayu, dikasih sehat, dikasih lapang, pacak pengajian ini, mestinya juga dekat kepada Allah. Cuman lebih banyak yang lupa yang keadaan ini. Kalau yang sakit, yang melarat biasanya juga lupa sama Allah. Kenapa? Karena merasa itu adalah kesialan. Kalau kesialnya aku ini sakit pulau, miskin terus, dia tidak pernah memikirkan begini. Ya Allah, Engkau memberi aku sakit. Ada apa ini kan hikmahnya? Kalau Nabi Ayub mengatakan, Rabbi ini masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit, Engkau sayang padaku. Ada yang berani ngomong itu tak? Waktu sakit ngomong itu. Ada kaget ibu-ibu kalau sakit kapan-kapan ngomong, Ya Allah, aku sakit, Engkau sayang padaku. Itu level Nabi Ayub. Level yang sangat tidak punya apa-apa Nabi Musa. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Di surat nomor 28, surat Qasas. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa, makan pun tidak punya. Ya, Engkau punya semua kebaikan. Cuman itu kisah Nabi Musa waktu sudah tidak makan berhari-hari. Nih, itu. Kemudian Nabi Yunus waktu banyak masalah tidak katik, jalan keluar berada dalam perut ikan gelap gulita. Kira-kira mohon maaf, bayangkan ini. Berada dalam perut ikan gelap gulita, berada di dalam lautan, ada tidak jalan keluar? Pertanyaan aku biasa, logikanya. Tidak katik. Maka Nabi Yunus mengatakan bukan, Ya Allah, aku ini kan nabimu, ngapo pula masuk ikan ini kan. Ngomong itu udah Nabi Yunus. Tidak, Nabi Yunus malah ngomong La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak minta dikeluarkan dari perut ikan, tidak, cuma ngomong itu. Itu baik ngomong. Jadi itulah orang yang gembira. Jadi semuanya serba pikiran tidak buntu, hati lapang, wajah ceria. Tadi karena ada serotonin, tadi ada bekas wudhu. Itulah orang gembira. Nah, Islam itu disebutkan dalam surat 10 ayat 58. Jadi orang muslim itu adalah orang yang kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Maka gembiralah kamu semua karena kamu dipilih Allah jadi orang Islam. Sudah titik. Gembira, apapun keadaan kita tidak jadi masalah. Gembira terus, ya.
Cuman ingat-ingat baik nih, gak usah nak pernah sampai ke joget-jogetnya nih. Tapi pokoknya gembira, maka lapanglah sudah. Nah hadirin Allah, jadi itu yang harus kita latihkan dalam keseharian. Contoh, ayo pelan-pelan kita praktekkan. Sholat mesti gembira. Kenapa? Ibu-ibu saya kasih ilmunya. Sholat artinya doa, doa artinya minta. Jadi kalau disuruh sholat, suruh minta. Ada tidak orang minta itu dalam keadaan tidak senang? Nak dinjuk, senang tidak? Ibu-ibu, mulai bulan depan pengajian kita ini masing-masing begitu datang akan dikasih 10 gram emas. Saya mah ini. Kira-kira gembira tidak? Mintalah, ini masih gembira. Nah sama ini. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku akan aku kabulkan. Mintanya mak mana ya Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Dengan cara sabar dan sholat. Jadi sholat itu untuk meminta. Hayya 'alas shalah. Kalau nak diterjemahkan kira-kira bebasnya, ayo mintalah. Jadi jawaban kita, aku tak galak. Aneh. Jadi begitu sholat gembira gitu. Begitu sholat gembira. Itu coba kalau sholat adalah cara kita minta gembira. Yang lebih tinggi lagi kalau memang sholat itu yakin bahwa kita ini seorang hamba Allah, kita memang harus sujud. Tidak minta apa-apa itu lebih keren lagi. Tapi tingkatan berikutnya, kalau di Al-Quran dikatakan tingkatan muqarrabin. Kalau ashabul yamin jadilah masih ada permintaan gitu. Maka sholat itu adalah rangka kita mau meminta sesuatu. Subhanallah. Itu gembira. Lain lagi misalnya pengajian ini. Ini pengajian ini santai baik, tidak usah nak berat-berat. Makanya aku tidak akan membahas fikih-fikih yang menakutkan ibu-ibu semua ini kan. Contoh misalnya kayak nanya, sah dak wudhu di kamar mandi? Nah ramenya untuk apa? Ini kajian fikih itu kan banyak tafsiran kan ini kan. Boleh tak kita habis ini mak ini, boleh tak boleh. Kali kalau dia nggak boleh itu cuma membuat kita susah. Jangan bikin yang susah-susah gitu. Bikin yang mudah-mudah baik kalau di rumah itu. Subhanallah. Jadi sekali lagi, apapun kehidupan kita ini simpulannya kita mesti lapang hati, tidak buntu akal, wajah ceria. Itulah yang disebut falyafrahu, gembira. Dan kalau sudah seperti itu, mungkin ada pertanyaan, kalau ada masalah, apa kita nak gembira terus? Diselesaikan. Kalau tidak selesai, ya sudah, gawikan lagi sampai selesai. Kalau tidak selesai sampai kita mati, ya sudah, hidup mati juga balik kepada Allah. Ini saya kasih contoh nih, mohon maaf, saya punya utang. Saya berdoa, ya Allah, aku punya utang, aku berusaha untuk membayarnya ya Allah. Kalau baik lagi sisip, aku wafat duluan terus kemudian belum bayar utang, aku sudah tuliskan, sudah tunjuk tahu anak bini aku. Jadi tadi mereka bayar. Kalau mereka tidak pacak bayar ya Allah, ya sudah aku boleh buat. Jadi aku ditanya di akhirat. Ya sudah itu baik, ngaku baik. Di akhirat ada jalan keluar tak? Atau dalam hadis dikatakan, ya jangan sempit hati gitu. Di hadis dikatakan suatu saat ada orang yang nakal. Orang nakal ini orangnya galak ngutangi, tapi dia nakal. Ibadah kurang apa kurang nakal lah ini. Tapi senang ngutangi uang. Suatu saat waktu di kampung akhirat dia nak disidang, pasti kelebu kan ya kan? Karena nakal dia kan. Tapi dia lewat dulu ke surga. Ada lewat anjing surga, dijumapkan surga. Alangkah bagus surga itu. Surga apa itu? Itu surga bagi orang yang membebaskan utang. Aku ini utangnya uang. Jadi kalau aku bebaskan utang, aku masuk sana. Ya masuk sana. Tidak diingat lagi yang amal jelek dia tadi. Tidak gitu. Jadi masih ada penyelesaian. Jadi jangan kira tidak kate istilah di sisi Allah itu buntu tidak kate. Kan yang kita tahu contoh ya hadis ibu-ibu apa biasanya? Siapa punya utang sudah meninggal maka kalau pernah masuk surga tidak pacak masuk surga. Kan itu hadisnya benar? Hadis baik. Cuman hadis sampai di situ baik dibentukkan. Hadis yang terakhir tadi belum dibentukkan. Karena itu sampaikan ini. Ada hadis satu lagi ternyata. Nanti orang-orang yang misalnya kita punya ngutangi wong, tidak kita relakan.
Jadi orangnya masih utang. Di akhirat ketemu kita, wong ini tertahan, tidak pacak masuk surga. Terupanya kita juga sebenarnya tidak masuk surga, nak masuk neraka nih. Tapi terus ditunjukkan Allah ada surga khusus untuk orang yang membebaskan utang. Maka kita bebaskan di sana. Itu ada penyelesaian tidak untuk wong itu? Ada penyelesaian untuk kita? Ada, keren. Itu keren. Subhanallah. Jadi jangan kira di surga ada kata penyelesaian, tetap apa di akhirat ada penyelesaian. Apalagi di alam barzah masih banyak penyelesaian. Kata Rasul, orang yang sudah masuk alam barzah itu tetap mengalir 3 hal: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh soleha yang mendoakan orang tuanya. Artinya gembira baik tetap. Ibu-ibu ditinggal wafat suami. Umi saya kan suaminya atau bapak saya kan meninggal waktu saya masih kecil, saya yatim gitu kan. Ya, umi saya masih hidup, sekarang 93 tahun. Masih sholat, masih apa, sekarang masih cemerlang cara ngomongnya segala macam, masih jalan ya. Tidak galak pakai tongkat, malu kan dia pakai tongkat. Oh, mana umi ini kan. Cuma tidak pakai tongkat, sekarang kalau jalan jauh minta digandeng, kata nih. Aku bilang daripada digandeng pakai tongkat, jangan. Kelihatan lemah, kata dia gini. Nah, kalau digandeng tidak apa-apa, kata main. Ya namanya lagi nyai 93 tahun, tidak apa-apa. Tapi intinya ditinggal wafat suami berada di alam barzah. Di Al-Quran surah 23 ayat 100 ya, bahwa manusia yang meninggal fi barzah, di alam barzah. Di alam barzah itu nyampe segala sesuatu amalan, masih nyampe. Kita sedekah ambal atas nama dia, kita sedekah ini atas nama dia, kita memanfaatkan ilmu yang diajarkan dia, kita mendoakan dia, maka semuanya akan nyampe selama di alam barzah. Jadi gembira baik. Mereka itu gembira. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila, di surat nomor 9 At-Taubah ayat 23. Setelah lakukan alakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu ayat 21, 22 terus 23-nya ayat yang tadi. Yaitu mereka sebagian sudah ada yang wafat, sebagian lagi menunggu-nunggu kapan akan giliran wafat, karena wafat adalah kegembiraan. Ini terancamkan. Jadi sekarang ada alasannya kenapa. Saya tuh waktu itu pernah heran ya, lihat TV di film itu. Ini wong barat itu kalau meninggal pesta. Maksudnya ada yang meninggal keluarganya, maka rumah itu pesta. Nah, maksudnya ini jangan salah paham dulu. Oh, pesta itu kan senang berarti kan? Ada apa? Rupanya benar. Ini seorang ulama mengatakan waktu mau meninggal muridnya nangis. Kata ulama, kamu berarti tidak ngerti pelajaran dari aku. Aku ini nak ngadep kekasihku. Masa kamu malah sedih? Paham nggak berarti? Seseorang mau menghadap kekasih maulahumul haq, kekasih sejati, kenapa kita sedih? Saya berlatih seperti itu. Waktu adik saya meninggal duluan. Waktu adik saya meninggal, saya pangku dia, saya mandikan, saya yang mengafani, nyolatkan semua saya, sama anak-anak saya, sama ada satu Bilal. Itu saya ngomong sama mayit, sama adik saya, Dek, aku rela sama kamu nih, enak kamu nih kelihatannya. Dia tenang, pecah tidur itu. Ya, kapan saya ke makamnya juga saya selalu ngobrol sama dia. Karena dia cuma jalan duluan aja, cuma dia nitipkan 3 anak yatim ke saya kan. Anaknya masih kecil-kecil, 3 yatim. Pernah dia sebelum meninggal memang ngomong dulu, enggak tahu itu udah tanda-tanda. Rasanya enak ya kalau kamu tinggal sama Pak D, manggil saya Pak D itu, ngomong sama anak-anaknya. Nah, kamu enak ya kalau tinggal sama Pak D gitu kan. Anak-anaknya, dia ngomong sama anaknya begitu. Rupanya dia meninggal nih. Jadi intinya lego baik, ya sudah dia jalan duluan, kali aku nyusul. Ya, kita pengajian ini masih pengajian. Kali suatu saat ada pengajian lagi kemana? Mungkin kita ada kafe, ya nih. Siapa yang duluan antara ustadz dan murid-muridnya tidak tahu siapa yang duluan. Tapi intinya pokoknya gembira baik semuanya. Nah inilah kira-kira hal yang pokok. Jadi orang yang bergembira itu orang ngerti betul bahwa kehidupan ini semua sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita jalani baik. Apa payahnya jalani baik? Cak sekarang ini tidak usah nak sedih-sedih. Siapa nak terpilih presiden, siapa nak terpilih gubernur, siapa wali kota. Tidak usah kamu pikirkan gitu. Apalagi kampanye. Pokoknya senang-senang baik. Kalau nak melok kampanye senang, melok ini senang.
nyucuk senang, itu baik. Tidak usah nak mikir tuh, oh beratnya tidak kate wong yang pacak menjadikan Indonesia ini makmur, tidak kate yang menjadikannya adalah Allah. Dah bahkan dia dewek tidak pacak nafas jadi kan, kecuali Allah memberikan nafas. Jadi tidak ada orang ngomong pilihlah saya maka Indonesia akan makmur, bohong. Itu baik. Pilihlah saya maka Sumsel ini akan bagus, bohong. Ya, yang benar itu misalnya pilihlah saya, insya Allah saya akan bekerja bersama Anda semua supaya kita hidup lebih baik atas pertolongan Allah. Keren kalau ada yang berani ngomong itu. Ada berani ngomong itu. Tapi kalau ngomong pilih ini lagi makmur segala macam itu secara akidah itu jelas salah. Dan kalau besok dia dicabut nyawanya bisa udah gitu. Ya, tidak bisa ngapa-ngapa lagi kan gitu. Tidak usah jauh-jauh lah. Kalau dia bisa dibikin sakit tidak bisa ngapa-ngapa juga. Nah, ibu-ibu rahimahullah, kiranya demikian sebagai pengantar kita diskusi. Jadi kata kuncinya adalah sekali lagi, mari kita semua bergembira. Mak mano resepnya kamu boleh tanyakan secara detail, mungkin masing-masing ada problem apa silakan. Sementara aku nak minum dulu, lanjut. Ada yang mau bertanya sama Ustaz? Ada? Ya, di sini ada yang mau nanya sama Ustaz? Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji dari pengajian sini Ustadz, yang saya mau tanyakan, sekarang kan ibu-ibu lagi tren dari pengajian ke pengajian Ustadz ya, tapi masih ada sebagian, ya mungkin juga termasuk saya, teori kita terima Ustadz ya, tapi praktek sehari-hari itu misalnya nak sabar, nak ngilang ke darah tinggi, nak ngilang ke emosi, itu masih Ustadz. Yang aku tanya itu gurunya yang belum menunjuk ke ilmu galau dengan kami, atau kaminya yang belum nerima, atau apa yang salahnya Ustadz? Sebenarnya jujur, aku pribadi pengen dari pengajian ke pengajian itu ada hasilnya Ustadz. Minimal di rumah tidak emosi lagi misalnya. Ini masih baik Ustadz. Iya, sudah itu dengan kawan misalnya galak-galak. Cak contohnya tadi duduk di depan, tiba aku juga ibu itu cak kejepit, gara-gara aku pindah ke belakang. Nah itu kan termasuk cak mana Ustadz biar ada hasil pengajian dan pengajian itu. Jangan lagi ngerumpi, ngatoi kawan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti dari Majelis Terapi. Begini Ustadz, tanya ada teman, terus jual barang jati sama dia. Perjanjian dari awal dia harus menyicil sama saya, oke saya terima gitu. Tapi di penghujung masih ada yang belum dibayar oleh dia. Sampai sekarang saya tagih terus Ustadz, takut nanti berdosa. Terus kemudian dia bilang nanti sabar, oke saya sabar. Tapi melihat dia yang suka bergaya-gaya kemana-mana, hidup mewah gitu Ustadz ya, makan di luar atau gimana. Jadi ya jadi gimana gitu, dalam hati kan nggak nerima gitu Ustadz. Jadi bagaimana itu? Ya jadi bagaimana Ustadz menyikapinya seperti itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong camkan.
Sudah lama dapat pelajaran ini dan saya amalkan. Aku ngisi pengajian ini tidak khawatir. Ibu-ibu mau perhatian, mau ngerti, mau tidak, aku tak peduli. Ini benar. Emang gue pikirin. Ini benar. Yang saya pikirkan cuma satu, setiap datang ke pengajian saya harus ngomong apa, saya harus menerangkan sebagus-bagusnya supaya orang itu ngerti. Cuma itu baik. Perkara dia ngerti, tidak ngerti, perhatian, tidak perhatian, bukan urusan aku. Ini perhatikan, ini yang pertama gitu. Jadi maka itu tadi dari pertanyaan pertama, tolong yang pertama adalah luruskan niat. Jadi datang ke pengajian ini bukan nak ngubah ini itu. Pokoknya kamu datang pengajian datang baik. Adapun pengen berubah sikap, pengen jadi baik, pengen segala macam, minta sama Allah. Itu tolong camkan. Dalilnya di surat 11 ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak akan bisa berubah seseorang itu kecuali atas izinnya taufik dari Allah. Jadi walaupun dikasih pengajian ustadznya hebat sekalipun, ustadz itu dewek juga belum tentu dia bersikap lebih baik ketimbang muridnya, gara-gara begitu. Jadi intinya galau-galau ini jangan jadi beban. Ketika saya sekarang lagi ngajar begini, yang penting aku ngajar sebaik-baiknya. Perkara ibu-ibu ngerti, tidak ngerti, perhatian, tidak perhatian, nak main handphone apa itu, tidak usah susah gitu. Saya pernah nih, waktu masih agak muda dulu, ngisi pengajian ini, tahu-tahu ada ibu-ibu yang baca Quran. Dalam ilmu kedokteran ini, di Al-Quran juga dikatakan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau kamu dengar bacaan Quran maka diamlah dan dengarkan, simaklah. Dia baca Quran, aku lagi ngisi pengajian, maka nggak mungkin bacaan Quran dia itu masuk, omongan aku juga masuk, karena dua-duanya ini bertempur di sini. Hanya salah satu yang harus diembek. Karena ngembek yang aku berarti dia tutup Quran. Karena ngembek Quran berarti dia nyingkir. Karena aku sedang ngomong, paham nggak gitu? Nah itu logikanya begitu. Aku nak marah waktu masih muda. Kalau sekarang enggak lah, nak ngapo kamu? Kamu nak sambil baca Quran, nak sambil ngadep sana, nak sambil nutup kuping pakai headset. Kasih urusan aku. Urusan aku adalah nginjuk pengajian. Maka yang pertama tolong luruskan niat. Jadi setiap datang ke pengajian ini, tidak usah muluk-muluk niatannya. Bukan mau pintar, yang jadikan pintar cerdas Allah. Bukan mau ngerti, yang menjadikan ngerti Allah. Ini mohon maaf, ini agak tinggi dosisnya kan. Ini kan lama deh. Jangan yang mau baru ngaji dia menerima ini kan, ini mental. Kalau itu udah usah kita pengajiannya. Nah, bukan itu. Jadi intinya niatnya pokoknya kita ini hamba Allah, datang pengajian ini karena ini adalah majelis taman surga yang disukai Allah. Sudah, aku datang ke situ. Nah, kakek ngerti tidak ngertinya, dalam batin pasti kita mikir, ya Allah, aku lama datang ke pengajian di sana kemari, tapi ngapalah ya Allah kan ngapo tidak berubah-ubah sikap ini, itu kan. Nah, sudah kali Allah akan memberikan petunjuk, itu asli, Allah akan memberikan petunjuk. Tidak mungkin, tinggal tunggu tanggal mainnya, sabar baik. Allah pengajian 20 tahun, tapi masih galak nyegak terus ini. Ya tidak apa-apa, memang mak itulah ini. Mungkin butuh 21 tahun ini. Jadi karena mak itu, jadi tenang belah. Karena semua sudah disetting oleh Allah SWT. Jadi jangan buluk-buluk. Nah yang kedua pertanyaan tadi saya jawab di surat Al-Baqarah ayat ayat berapa ini ya? Di ujung-ujung nih ya. Ayat 280. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau kamu menagih hutang dan yang ditagih itu sedang kesulitan, maka tunggulah sampai dia dapat kelapangan bisa membayar. Kalau dia dapat bayar juga, wa antasaddaqu khairul lakum. Kamu ikhlaskan saja, itu lebih bagus. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Jadi daripada kita tadi nak nengok dia pecah ini itu, lebih baik diikhlas. Nah, bukan masalah dia kaidah. Sekarang saya kasih contoh. Pertanyaan saya ini mendasarnya. Duit kita tuh punya siapa selalu? Nah itu kan. Jadi kita utangi uang itu bukan duit kita. Hari apa itu? Istri saya megang uang. Uang itu dipakai untuk
gaji guru. Kami kan punya guru-guru sekolah itu kan, sekolah alam ini pernah sama. Sekolah alam kami itu kan banyak anak yatim. Jadi kami itu uang saya ini, saya kerja ini, waktu saya jadi masih direktur rumah sakit Pusri, seluruh gaji saya taruh di sekolah itu. Jadi saya nggak ngambil, taruh sekolah itu pun masih kurang terus subsidi. Jadi sebulan tuh kira-kira butuh 30 sampai 40 juta tambahan. Karena yang bayar kan sedikit, muridnya 200, yang bayar cuman 100 berapa mah itu yang pajak bayar. Yang lainnya, contoh anak guru gratis di situ. Anak guru gratis, anak yatim gratis. Ini siapa yang nak nanggungnya? Pak RT, tak baca. Pak Lurah, tak baca. Caleg, tak ini. Nah, jadi sudah kami nanggungnya. Nah, suatu saat duit gaji guru itu sudah kami kumpulkan, hilang di Malingo. Jadi bini aku nangis. Aku tanya, kenapa nangis lama-lama ini kan? Duit hilang. Duit siapa? Duit kita. Nih anak apa duit kita? Nih. Kamu dipecah lemak baik. Ya bukan apa-apa. Kan kamu juga yang nyari, kata bini aku. Iya. Sama ini. Aku ajari kamu. Yang hilang tadi duit kita memang. Secara yang kita pegang untuk gaji guru. Sekarang aku tanya, yang ngambil siapa? Uang itu hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Ya sudah, berarti duit itu dipakai oleh hamba Allah yang lain. Tidak usah nanti kita pikirkan, tidak usah mikir pakai dia dosa, itu urusan dia. Tapi duit itu tidak kemana-mana, pasti dipakai. Nah, tapi kita mak mano, nah kita kehilangan sekarang ini. Dalam doa itu dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Galau-galau balik kepada Allah dan Allah akan mengganti yang lebih baik. Jadi tinggal kita tunggu baik gantinya berapa ini ganti dari Allah. Itu. Tapi kalau udah gantinya, ya sudah kita tunjuk tahu guru. Tak bulan ini belum gajian. Itu baik kira-kira. Tadi ada guru yang protes, terus kemudian keluar, betul lah kita utang sama dia. Saya mudah aja bikin seperti itu. Kan agak enak itu mikirnya itu kan. Kalau mah problem ini, jadi bercanda-canda masalah. Nah, jadi seperti tadi ibu-ibu, misalnya ada kita ngutangi uang itu tidak gaya kayu tapi tidak bayar utang, itu urusan dia. Apa nih yang kayu nih, anak bukan bergaya, kan tidak tahu. Mobil gonta-ganti, rental banyak. Saya pernah nih, mohon maaf nih, saya hampir salah paham, saya istighfar. Saya sholat ke masjid, jadi imam itu di komplek kami. Ada orang selalu datang gonta-ganti mobil. Pajero, Innova, mobil apa lagi yang agak kecil lagi. Pokoknya bagus-bagus kalau mobil itu. Aku tidak tahu profesi mamang ini apa. Dan dia pecah santai baik ke masjid terus. Masih muda, lebih muda dari aku. Malah lapang mamang ini. Ya tidak berani nanya. Suatu saat aku butuh mobil second. Aku ngomong sama tetangga lain. Aku dibutuh dan kendaraan yang second lain lagi. Kenapa tidak nanya sama sini? Memang apa? Dia itu punya showroom di veteran, jual beli mobil bekas. Itu kan salah satu aku tadi kan bergaya pecah mobil banyak, padahal mobil dia bukan, mobil yang dijual, modal dagang. Jadi tadi kira-kira main, tapi itu sudah saya dipikirkan itu orang lain. Jadi perhatikan teman. Kita ngutangi wong, tugas kita apa? Menagih. Tadi kata Allah, kalau ditagih tidak pacak bayar juga, ikhlaskan itu lebih bagus. Kalau tidak diikhlaskan, tunggu sampai dia lapang, bisa bayar. Nah, selama nunggu tidak usah kamu mandang wong itu. Entah dia nak berjoget, entah dia nak berpesta, itu urusan dia. Urusan kamu adalah menagih utang, dan nagih utang nggak boleh lebih tinggi derajatnya. Misalnya main gitu. Kalau tidak bayar, awas lah, aku datangkan preman aja, atau aku adukan ke polisi. Tidak mah itu menagihnya dengan cara yang baik. Tadi karena intinya hartanya bukan punya kita, tapi punya Allah. Jadi ibu-ibu kalau masih pengajian, suaminya juga ini saya jadi. Mohon maaf, ini saya pernah mengalami kejadian. Saya pernah utang sama Ustadz ini. Boleh dibilang Ustadz itu guru saya bahkan. Jadi kurang apa ini? Guru aku dia. Suatu saat saya terlambat, harus membayarnya terlambat.
bukan tidak dibayar, terlambat bayarnya karena memang ada musibah, ada apa, terlambat. Mohon maaf, sampai hari ini Ustadz itu tidak negur aku lagi. Aku bayar. Kira-kira mah itu. Jadi sejahat apa mamang ini kira-kira ini? Maksud aku tuh benar, aku salah bahwa ini terlambat. Tapi apa nak dia? Ini level Ustadz. Level guru aku, bukannya lagi. Kalau kamu manggil aku Ustadz, berarti Ustadz yang lucu ini. Kira-kira begitu. Jadi tapi orang lapang aja lah kira-kira. Nah maka enak kalau begitu, dibawa enak. Tapi kalau kita pikirkan, kita ngomong pak, wong itu utang sama kita pak, joget terus ya pak. Jadi aku susah pak, anak kamu yang susah dia yang enak. Padahal tadi kalau disedekahkan itu lebih bagus, maksud Allah tidak hilang. Sampai hari akhirat itu jangan boleh jadi itulah yang akan menyelamatkan kita. Tahu-tahu kita amal-amal yang lain ini tidak pacak menyelamatkan, tahu-tahu yang pasti kamu dulu pernah ngutangi wong walaupun kamu agak sungut-sungut dikit tidak senang, tapi kamu ikhlaskan, inilah yang menyelamatkan kamu ya. Kalau gonyo itu kan kaget di kampung akhirat. Yauma la dhillu illa dhillu, di hari di mana tidak ada yang bela kecuali Allah. Ya demikian. Karena itu jangan rumit-rumit lah. Tadi pengajian apa? Datang baik, nanti baru berdoa sama Allah, mudah-mudahan dengan ini bisa ngerti, bisa apa. Memang kalau nanti lihat tahapannya ada 4 ya. Saya sampaikan. 1, tahu. Wong ngaji itu pertama tahu. Yang kedua ngerti. Yang ketiga digawekan. Nah yang keempat nih yang baru berubah nih, yaitu dapat hikmah. Di Al-Quran dikatakan ya yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Surat Al-Baqarah ayat 267 kalau saya belum tahu, atau 269. Nanti tolong dicari. Siapa dikasih hikmah maka oleh Allah, terserah Allah siapa yang akan dikasih hikmah, maka dia dapat kebaikan yang sangat banyak. Jadi level ngaji itu 4. Yang datang ini paling tahu pertama, lama-lama naik, kedua ngerti, lama-lama digawekan. Nah, lama-lama nanti dapat hikmah gitu. Jadi jangan berhayal baru datang ngaji langsung dapat hikmah. Nah, ini pelan-pelan terus berulang-ulang gitu kan. Tapi luruskan aja, itu pasti akan ke sana, tidak mungkin tidak. Seapapun daya tangkap kita. Demikian. Siapa? Pak lagi mungkin. Ya tuh Bunda, ada yang mau nanya? Ya tuh Ibu ada yang mau nanya? Hah? Boleh ya? Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jauh Pak, KM 11 Pak, Muhajirin Bapak pernah juga di tempat kami. Alhamdulillah sudah ketemu beberapa kali dengan Bapak. Alhamdulillah. Yang jadi kami pernah dengar Pak, setiap orang yang punya hutang kalau belum diselesaikan sebelum dia meninggal, maka dia meninggal nanti arwahnya nggak diterima bumi. Nah ini gimana nih Pak? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kalau kita belajar itu kita pakai yang mudah-mudah lah. Contoh, mohon maaf, ada seorang pelacur ngasih minum anjing pakai sepatunya. Orang-orang di negeri Arab atau di Barat itu orang kan pakai sepatu boot ya, termasuk perempuan juga pakai sepatu boot. Kalau kita kan sepatunya yang biasa itu kan, mereka pakai sepatu. Jadi sepatu boot itu kan bisa dimasuki banyu kan. Jadi si pelacur ini turun ngambil banyu ke tempat cekungan, tempat sumur main. Dia harus turun ngambil banyu dengan sepatu bootnya. Unjuk minum anjing yang kehausan. Perhatikan kalimatnya.
Ini sedahsyat orang yang pelacur, yang dijuk minum juga seekor anjing. Tanda kutip, misalnya kalau kita ngomong bukan kucing, bukan kambing, ya, tapi anjing. Tapi dengan itulah Allah berkehendak untuk mengampuni dia, memasukkannya ke surga, mendapat hidayah Allah. Pertanyaannya, tolong camkan. Tadi pertanyaannya, mak mana kalau ada orang utang belum bayar, apakah arwahnya sudah terima? Sekarang pertanyaan, yang utang itu muslim atau bukan muslim? Muslim. Sholat tak? Sholat. Lebih bagus tak kira kalau mohon maaf dengan keadaan pelacur ini tadi? Lebih bagus. Jadi kalau nak kita berpikir itu yang positif baik, jangan yang saru-saru. Contoh, kamu pernah dengar hadis, barang siapa kencingnya tak bersih akan disiksa di kubur. Aduh itu aduh. Hadis ada sohih itu. Tapi pertanyaannya jingok-jingok dulu. Orang-orang yang sudah sepuh, laki-laki khususnya, usianya di atas 60 biasanya terkena hipertrofi prostat. Pembesaran prostat itu selalu netes. Nah kalau dia netes itu berarti ibaratnya kalau bahasa mudahnya kan batal kalau secara wudhu. Tapi habis wudhu netes, kapan dia nak sholat? Maka yang mak itu kan dianjurkan pakai pampers. Ini senianan disampaikan. Apakah dia masuk dalam hadis yang siapa yang kencing tidak bersih kemudian masuk neraka kan ya nanti? Maka yang itu tadi kira-kira yang pasti Rasul tidak mau menyolatkan orang yang punya utang kalau tidak ada niat bayar. Perhatikan kalimatnya. Bukan tidak bayar, tidak ada niat. Suatu saat Rasul datang. Ada orang meninggal. Kemudian gini, ya Rasulullah, orang ini orang ini meninggal ini punya utang. Kemudian kata Rasul, aku tak nyolatin. Kemudian Rasul pergi, ya sudah agak jalan jauh, datang sahabat ngomong, ya Rasul, aku yang jaminkan dia akan dibayar ya kan. Mungkin orang ini tidak baca pesan kapan sebelum meninggal. Maka Rasul balik lagi jelaskan. Jadi yang dimaksud tidak bayar hutang itu artinya memang dia itu bayar utang. Kalau misalnya tidak bayar hutang tapi dia meninggal terus dewean katik dulu segala macam. Contoh kemarin saya hari Jumat menyolatkan mayit tapi tidak tahu lingkungan itu. Pas mayit datang saya tanya, ini mayit dari mana ini? Kami tidak kenal. Rupanya ini dulur dari orang yang tinggal di situ. Jadi kita kan tidak tahu meninggal di situ. Jadi tidak tahu ini apakah dia punya utang, punya apa segala macam. Tapi kemudian yang dulurnya tadi pidato ngomong, kalau ada urusan apa baik, walaupun bapak ibu mungkin tidak tahu kenal sama orang ini, tolong sampaikan kepada kami. Nah itu artinya ada jaminannya dari ini tadi. Jadi jangan mikir yang serem-serem bu ya, jangan serem-serem maksudnya. Pagi kamu dari cak sinetron aja, main. Masuk tak baca. Tapi kepanjangan namanya tidak tenang punya. Cuman kalau masih metode kita ini biasa baik, mohon maaf ya. Ini contoh yang mudah ya. Ada tak preman yang jadi waliullah? Ada preman tapi dia jadi waliullah. Jadi contoh main kira-kira. Ini aku contoh. Ada preman nakal, dia dinasihati, sholatlah, lapuwo, kapan lagi, macam. Jawaban preman ini bagus. Aku setuju jawabannya. Tuhan lagi tidak ada ribut, kamu ribut. Ini senianan. Karena dia salah ngomong yang nunjuk tahu dari lapuwo, kami masuk neraka itu salah. Sama dengan ngajari anak. Seorang anak nanya, ayah, kenapa ayah rajin sholat? Kenapa nyuruh aku rajin sholat? Supaya dia masuk neraka nak. Itu salah jawabannya. Jadi seolah-olah dia itu punya neraka dan punya surga. Padahal sholat itu ya bahasa mudahnya sholat baik. Cuman kalau anak-anak kerangka dengan budaya. Jadi mohon maaf kalau ibu-ibu nanya sama saya, kenapa Prof kita ini sholat? Ya sholat baik. Itu baik ini. Maksudnya karena diperintah untuk sholat itu baik. Tidak usah ada kasih alasan lain. Pokoknya sholat baik. Bukan nak surga, bukan nak apa, bukan nak kayu, bukan nak selesai masalah. Pokoknya sholat baik. Tapi dengan sholat itu kaki Allah tahu tak kira-kira?
Ibu-ibu, saya bacakan surat ini nih ya, surat Maryam. Kita juga ya surat Maryam. Maryam atau Ali Imran ya? Sebentar saya cek. Kayaknya di Ali Imran ini. Di Ali Imran, ya di Ali Imran. Kalau saya sampai Maryam ya. Nah ini. Nih, di ayat yang ke berapa nih? 30 ya, 39. Perhatikan tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu belum lagi berdoa minta anak. Ini minta anaknya pada waktu sebelum sholat dia ngomong, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Allah, aku minta engkau memberiku anak dari sisimu, karena tidak mungkin lagi aku lah tua, bini aku lah tua, mandul pulau, tidak mungkin punya anak, tapi aku minta dari sisimu. Perhatikan kalimatnya. Ini miladunka, ini doa yang luar biasa. Kalau udah sebut miladunka itu berarti kita tidak bisa ngerti. Ulangi ya ibu-ibu, tolong pahami. Nabi Zakaria sudah tua, istrinya juga sudah tua. Mereka berdua tidak mungkin punya anak, apalagi istrinya wamra'atil akhir, kata Nabi Zakaria, istriku mandul. Jadi mungkin tidak, sudah nyai tidak mungkin punya anak. Yang kedua, nyai mandul pulau, tambah tidak punya anak. Tapi Nabi Zakaria tetap ngotot berdoa, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan, maka ditambah miladunka. Kalau cuma Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikan kepadaku seorang anak. Tapi kalau miladunka, berikan kepadaku dari caramu, bukan caraku. Terserah engkau mak mana caranya, nak ngirim dari batu dari mana, itu urusan kamu, ini urusan Allah. Mintanya itu Nabi Zakaria. Dan kemudian perhatikan kalimatnya. Nabi Zakaria sholat. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallahu yubashshiruka bi Yahya. Perhatikan. Maka ketika Nabi Zakaria sedang sholat, malaikat membisikkan kepada dia, doa kamu terkabul. Sholatnya belum selesai. Jadi maksudnya gini, kalau kita sholat baik, apa yang jadi kesusahan kita Allah tahu tak? Tahu, itu begitu. Maka mulai sekarang saya doa itu nggak pernah panjang lagi. Kalau pemimpin doa, paling doanya cuma 3 atau 4 baik. Syekh Ali Jaber almarhum itu pernah suruh doa di pengantenan. Aku kebetulan tuh masih dulu aku yang pengantenan di Jakarta. Aku hadir juga di situ. Coba ibu-ibu, kalau orang doa pengantin biasanya panjang atau pendek? Biasanya agak panjang nih. Kadang-kadang amin karena anak makan kan, benar? Agak panjang lah video. Saya Ali Jaber doa 1 kalimat. Seingat aku cuman Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahil alamin. Itu baik. Ditunggu acara doa dipimpin Syekh Ali Jaber. Naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahil alamin. Dah. Kenapa? Allah tahu. Bahkan ibu-ibu kalau sudah ngerti doa mulai besok, mulai siang inilah kalau berani. Ya Allah, aku doa yang cak kemarin. Amin. Coba ya. Jadi rasa pernah. Cuman ingat, batinnya harus kuat. Lu kamu kan ngajari sesuatu yang maha tahu. Perlu diajari nggak ini? Kalau aku masih nak diajarinya, itu masih harus tapi Allah perlu diajari nggak ini? Nah ini tingkat ini. Nanti tadi dari rangkuman pertanyaan saya sampaikan, makin ibu-ibu ngaji, tolong sampai ke sana nanti. Jadi kalau pacak bersitan hati kita ini ya Allah udah tahu apa. Jadi ibu-ibu itu misalnya gini, mohon maaf ya, ibu-ibu kadang-kadang istriku tuh ngomong, kok kamu tahu mas ini? Kita ini sudah rumah tangga lebih dari 26 tahun, ya kan? Saya udah rumah tangga hampir 27 tahun ini kan. Jadi tidak mungkin aku nyingok kamu agak jelit dikit. Kita tahu apa ini saya nih. Apalagi Allah kira-kira begitu kan. Apalagi Allah tahu tak kita ini. Kita agak bingsal, Allah tahu.
apa yang menjadi keluhan batin kita, maka gembira baik itu tadi. Nah kalau ibadah baik. Contoh yang lain, jangan ngejar-ngejar pahala. Banyak orang nih, sholat sunnah, ibu-ibu sholat duha, kalah. Untuk apa sholat duha? Saya ajarkan sama istri saya kan ngomong, saya tanya, sayang, kenapa sholat duha? Supaya rezeki suami lancar. Terus kutanya, sampai sekarang lancar gak? Bacanya tidak juga. Terus berarti salah dong sholat duha itu. Iya, nah itu orang perhatikan. Maka segala sesuatu itu bukan diniatkan untuk kepentingan kita. Allah itu bukan IO. Allah itu bukan event organizer. Allah itu Tuhan kita yang tahu tentang kita. Jadi kira-kira mana ini penutupnya dari pengajian kita ini. Ya Allah, aku ini hamba-Mu. Terserah Engkau ya Allah. Engkau tahu masalahku. Bahkan jangankan masalahku, aku hadir ke sini, aku tidak tahu Engkau yang menghadirkan. Bagi aku matinya kapan, aku juga tidak tahu, Engkau yang tahu. Bagi kesudahan aku di neraka atau di surga, aku juga tidak tahu, Engkau yang tahu. Maka sekarang ini Engkau jingoklah aku ini, dan aku mah inilah keadaannya. Sekarang aku sholat baik. Jadi perkara apakah kita ini Allah Maha tahu. Cuman harus muatkan satu hal. Dalam hadis dikatakan ana indal dhonni abdi bi, tergantung sangkaan. Jadi makanya harus husnuzon sama Allah. Mohon maaf ya ibu-ibu, misalnya ibu-ibu ini di sini tidak kasih, tapi di luar sana banyak. Ada ibu-ibu yang mulai dari menghias hidungnya pakai apa? Yang sini supaya kejiwaan mancung. Padahal hidung itu sudah terbaik untuk dia gitu. Hidung aku ini mancung, kalau dipindah ke tempat orang lain dipindah ke aku sini tidak cocok wajah aku ini kira-kira itu. Jadi atau yang lebih parah lagi harus di operasi plastik segala macam. Untuk apa? Karena semuanya sudah disetting oleh Allah. Allah Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan. Tidak mungkin kita ini. Apa yang terbersit sekarang ini, mohon maaf nih. Allah tahu tidak apa yang sedang ada dalam batin ibu-ibu sekarang ini? Aku tidak tahu. Saya di batin ibu-ibu, Ustaz, buat balik lagi tuh ini. Itu Allah tahu itu kan. Maka aku tutup pengajian ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, wahab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa ma ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfatan 'ain wa la aqalla min dzalika ya ni'mal mujib. Wa ya Allah, karuniakanlah kepada kami manisnya iman sehingga kami tidak takut, tidak meminta dan tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Bentangkan tangan rahmatmu, keberkahanmu, keridhaanmu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada semua orang yang berurusan dengan kami. Jangan kau tinggalkan kami sedetik atau lebih singkat dari itu, kami tidak bisa hidup dengan baik. Allahumma amin, kabulkanlah ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.